Sahabat DKB, senang dapat kembali dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan masalah-masalah kehidupan kita sebagai bangsa, sebagai warga gereja, apa yang terjadi, dan juga membahas perkembangan pemikiran dalam menatap, dalam melihat, menganalisis persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja diberi perspektif iman Kristiani, dan kali ini kita berbicara tentang Islam politik perlukah ditakuti. Ya, kita semua menyadari bahwa sudah cukup lama banyak orang yang merasa sangat takut kalau bicara mengenai Islam politik dalam kaitan dengan misalnya identitas sebagai negara kesatuan Indonesia atau sebagai negara yang berbasis pada Pancasila. Nah, apakah ketakutan semacam ini ketakutan yang wajar, berdasar, atau sebenarnya sesuatu yang sangat berlebihan? Nah, untuk mempercakapkan ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang, Pak Darwin. Terima kasih, Pak Al. Apa kabar nih? Puji syukur baik, Pak. Ya, Pak Darwin adalah sekretaris 1 dari BPM-SW GKSW Jawa Barat, kandidat doktor dari UI nih, Fakultas Ilmu Politik. Bicara politik, dan narasumber kita adalah seorang kandidat doktor dari UI tentang di Fakultas Ilmu Politik. Kita akan berbicara secara agak spesifik, ya, melihat Islam politik dan apakah perlu ditakuti dalam kacamata seorang Indonesianis kayak Indonesianis, betul, ya, Pak. Seorang Indonesianis namanya Fedi R. Hadis, ya, yang mencoba membaca populisme Islam, ya, pada dalam bagaimana ia melihat itu yang di Indonesia dan mungkin juga di negara lain, ya. Negara lain. Nah, ya. Ketika bicara mengenai sebuah gerakan, kalau boleh saya sebut gerakan populisme Islam, begitu kan? Ya. Ya. Paling tidak ada satu pertanyaan yang informatif, ya. Apa sih yang dimaksud ketika kita menyebut populisme Islam secara umum? Orang kan sering menyebutnya apa sih? Ya, apa sih yang biasa orang fahami tentang itu? Iya. Kalau dari kata dasarnya populisme, populer, people, itu menunjuk pada gagasan bahwa masyarakat secara bersama-sama itu adalah korban dari elit kekuasaan, mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dimarginalkan, sehingga mereka perlu melawan secara politik supaya bisa merebut kekuasaan buat hak-hak mereka, untuk kepentingan mereka. Nah, populisme Islam mirip-mirip juga sih, Pak. Jadi Islam sebagai satu entitas atau kelompok masyarakat disebut sebagai ummah atau umat, itu mengalami pengalaman-pengalaman yang secara sosial politik itu tidak enak. Mereka dimarginalkan, mereka jadi korban ketidakadilan, elit kekuasaan itu tidak ramah, ya, kiai-kiainya misalnya dikriminalisasi macam-macam. Oleh karena itulah, maka Islam perlu melakukan gerakan politik dalam rangka mengambil kembali hak-hak mereka. Kira-kira secara sederhana itu, Pak. Jadi ini memang gerakan politik untuk, dalam tanda kutip, ya, atau kalau terlalu keras, melawan penguasa yang mereka pandang. Iya. Atau mereka rasakan, soal benar salah itu soal lain, ya. Tapi mereka pandang, mereka rasakan sebelum melakukan sikap represif terhadap mereka, mengambil hak-hak politik mereka. Begitu, kurang lebih begitu, Pak. Jadi mereka terancam, mereka jadi korban, ada musuh yang tidak suka terhadap entitas mereka, karena itu mereka perlu berjuang. Nah, kan kalau kita bicara mengenai populisme Islam ini kan, Pak Darwin, saya kira udah banyak, ya, orang-orang di negeri kita yang memberi sebutlah deskripsi tentang ini, mengenai populisme Islam ini. Mereka memberi analisa, sehingga seperti saya katakan tadi di pengantar, bahwa membuat orang memang menjadi, karena penggambaran semacam itu, membuat orang menjadi sangat takut terhadap yang disebut sebagai gerakan populisme Islam. Nah, apakah keunikan pendekatan hadis ini? Bukan pendekatan hadis dalam arti hadis Nabi. Bukan, ya. Seorang Indonesia ini bernama Hadis. Apa sih keunikan pandangan terhadap populisme Islam? Iya, jadi Hadis ini membuat sebuah buku dan melihat bagaimana gerakan populisme di Timur Tengah dibandingkan dengan Indonesia. Oh, ada studi komparasi politik. Ya. Nah, dalam studi yang dia lakukan, dia melihat perspektif ekonomi politik sebagai sesuatu yang tidak bisa ditolak dalam analisa politik. Ekonomi politik. Maksudnya apa?
Maksudnya di dalam domain politik, aspek ekonomi itu sesuatu yang sangat menentukan. Berhasil tidaknya, langgeng tidaknya, sukses tidaknya sebuah gerakan politik, termasuk populisme Islam. Nah, jadi dia mengambil contoh misalnya PKS sebagai salah satu partai politik yang mencoba mengejawantahkan semangat populisme Islam. Maksudnya memakai identitas Islam buat kepentingan politik. Itu kan partai politik ya. Nah, basisnya PKS dilihat dan dia menganalisa dengan melakukan komparasi misalnya dengan Partai Keadilan Pembangunan atau AKP di Turki. Nah, kekasan dari hadits ini, dia melihat yang bukan satu-satunya, tapi yang sangat signifikan dan penting dalam keberhasilan gerakan politik adalah aspek ekonomi. Jadi bukan hanya Islam sebagai semangat, Islam sebagai ideologi, Islam sebagai gagasan, tapi Islam yang tidak bisa dipisahkan dari basis ekonomi. Para pendukungnya ini siapa kira-kira? Ini menarik ya, benar. Karena ya dalam pemahaman saya yang sangat awam, saya melihat bahwa gerakan kalau disebut dari PKS populisme Islam di Indonesia yang mewakili ya, itu kalau barang atau kampanye mereka itu lebih sebenarnya mengedepankan Islam sebagai ideologi. Betulkah begitu? Iya, Islam sebagai ideologi. Tapi hadis mengatakan itu tidak terlalu memberi sumbangan yang besar untuk mencapai keberhasilan gerakan begitu. Iya, tidak cukup. Tidak cukup. Iya, dibandingkan misalnya Partai Keadilan Pembangunan di Turki. Jadi di Turki kenapa partai ini yang tadinya dari partai pinggiran nih Pak, partai kecil, kemudian bisa menjadi partai dominan. Nah, itu disebabkan karena ada kelas menengah yang secara ekonomi kuat memberikan support atau dukungan politik. Karena proses politik itu adalah proses yang di dalamnya memerlukan, ya kalau kita istilahkan kendaraan, bensin. Nah, bensin inilah yang sebetulnya memerlukan sumber daya finansial dari kelompok kelas menengah. Nah, kalau tadi kan dia mengatakan bahwa ekonomi politik itu menjadi aspek yang sangat penting dalam membuat sebuah gerakan politik, dalam hal ini populisme Islam, bisa berhasil atau tidak. Nah, dari kacamata itu, bagaimana hadis ini menggambarkan? Mungkin bisa komparasi. Bagaimana yang menggambarkan pertama mengenai populisme Islam di Indonesia dalam diri PKS? Bagaimana yang menggambarkan? Iya. Jadi kalau aspek ekonomi politik mencoba melihat misalnya komposisi warga negara. Misalnya secara ekonomi ada kelompok menengah ke bawah. Lalu kelompok menengah perkotaan, lalu para borjuis ekonomi yang kadang-kadang dalam istilah politik itu disebut oligarki. Mereka lah pemegang kendali ekonomi suatu negara walaupun jumlahnya kecil. Nah, kalau populisme Islam atau populisme identitas apapun hanya bersandar pada gerakan ideologis yang menyasar kelompok menengah atau miskin kota, ya, ini mungkin bisa berhasil dalam jangka waktu tertentu, tapi tidak akan panjang perjuangannya, karena memerlukan amunisi, karena memerlukan bensin politik yang mau tidak mau memerlukan sumber daya ekonomi. Nah, aspek inilah yang coba dilihat atau diteropong oleh hadits dalam rangka menjelaskan kenapa misalnya gerakan populisme Islam yang diejawantahkan oleh PKS ya tidak berhasil, relatif tidak berhasil. Sekarang sudah terpecah, terfragmentasi. Sudah dua kali ya, dari Partai Keadilan berubah menjadi PKS. Lalu ada faksi dari Yang Sejahtera keluar, Anies Mata CS mendirikan Partai Gelora. Belum lagi di internal yang stay sekarang juga sebetulnya heterogen gitu ya perspektifnya. Jadi apalagi momentumnya juga setelah pemilu yang lalu dia keluar dari sempat setelah 98 2004 7%, lalu sempat 7,88%, pemilu selanjutnya terus terjun bebas kan. Turun. Sekarang keluar dari 5 besar atau 8 besar. Jadi apakah kalau tadi kita kan dari perspektif ekonomi politik itu kita membagi masyarakat dari kelompok oligarki borjuis, lalu kelas menengah kota ya, kaum pekerja berarti kaum pekerja. Lalu menengah ke bawah itu miskin, kelompok miskin lah. Kelompok miskin. Dalam analisa hadis, sekali lagi hadis ini nama orang ya.
ini PKS ini lebih banyak mendapat support dari kalangan yang mana? Kalau dia banyak bergerak dari gerakan kampus ya. Dia kelompok menengah kota. Banyak kelompok menengah kota, lalu yang mendapatkan atau target politiknya ya masyarakat Islam karena populisme Islam. Ya, ide yang diusungkan bersih, peduli, macam-macam gitu ya, profesional. Nah, ini mau menyasar ya kelompok menengah lalu ke bawah. Dan sempat berhasil kan? 7,88% itu bukan perolehan yang kecil, itu signifikan. Ya, pernah 5 besar itu partai Islam masuk. Apalagi partai baru setelah reformasi, wah itu P3 bisa kalah oleh mereka. P3 bisa kalah itu menjanjikan tadinya. Sangat-sangat mendukung gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan Islam. Wah, ini representasinya nih kira-kira. Tapi ya tidak lama. Boleh Kak, berarti kan sebenarnya mereka sebenarnya sasarannya sudah oke ya. Mereka menyasarkan kelas menengah di kota. Ya, tetapi ternyata kan keberhasilannya. Nah, bagaimana kalau dibandingkan misalnya dengan apa tadi dengan yang di Turki? Nah, di Turki didukung kelompok menengah kota, dan cukup banyak gitu. Tetapi yang membedakan konteks Turki dengan Indonesia kan di sini Islam terfragmentasi. Mereka bukan hanya bisa direbut oleh suara PKS, tapi juga ada P3, ada juga Partai Islam Modern dalam diri PAN misalnya. Bahkan yang menarik, hampir semua partai nasionalis itu selalu punya sayap Muslim. Ya, PDIP punya basis pemilih Muslimnya. Ada apa ya, Baitul apa gitu ya, saya lupa nama underbow-nya. Golkar juga punya, Demokrat punya majelis zikir apa gitu, Pak SBY waktu itu mendirikan. Jadi Islamnya sangat terfragmentasi sehingga bukan hanya dukungan kelas menengah ekonomi yang diperlukan, tapi secara ideologis harus meyakinkan bahwa Islam ini adalah Islam yang kompatibel dengan Indonesia. Iya, yang kompatibel dengan Indonesia dan benar-benar bisa sesuai dengan aspirasi Islam mereka gitu. Nah, ini kan gak gampang. Dibandingkan dengan Turki yang sekuler, ketika sekularisme tidak mampu memberikan atau menjawab kebutuhan masyarakat kota, adanya tawaran dari AKP ini disambut. Wah, ini benar-benar nih yang selama ini kita butuhkan karena kita terlalu sekuler. Tapi kalau di Indonesia menawarkan Islam misalnya, ya sangat banyak. Sangat banyak yang menawarkan. Partai-partai nasional yang besar-besar pun menawarkan Islam. Sangat menaungi juga, bukan hanya menawar, tapi sangat bagian yang menentukan di dalam partai-partai besar. Betul. Apalagi misalnya Pancasila sebagai ideologi bangsa itu dianggap sudah mewakili semangat Islam. Ya kan, loh, kenapa juga harus dengan identitas Islam yang terartikulasikan jelas gitu, vulgar. Toh Pancasila juga sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, jadi tantangan partai Islam yang mengejawantakan populisme Islam ini nggak ringan, Pak, sebetulnya. Ya, selain tadi dukungan ekonomi, tapi secara ideologi juga diproblematisasi. Apa iya Pancasila nggak Islamis misalnya. Lalu di tengah-tengah itu ada fragmen-fragmen partai-partai Islam yang juga tidak sedikit kan, ada PBB, ada PAN, ada P3. Nah, ini kan perlu direbut hatinya nih. Jadi kenapa tidak berhasil ya? Salah satu faktornya juga itu. Nah, apakah kan kalau soal sasaran tadi kan sebenarnya PKS ini atau sebutlah populisme Islam di Indonesia sebenarnya sudah nyasarnya udah benar nih. Sudah. Nyasar benar itu kelompok menengah kota. Iya. Tapi lalu ada faktor ya memang bukan hanya mereka, ada partai-partai lain yang juga bernafaskan Islam atau bahkan profesional juga menawarkan bahkan menjadi Islam sebagai hal yang menentukan dalam kebijakan partai. Nah, apakah kalau begitu persoalannya apakah pemilihan Islam sebagai ideologi yang ditawarkan oleh PKS ini yang membuat dia tidak terlalu bisa berhasil setelah beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Suaroso, pemandu percakapan kita dengan narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Kita bicara mengenai Islam politik, perlukah ditakuti? Tadi kita telah berbincang tentang bahwa ternyata populisme Islam di Indonesia itu tidak seberhasil Turki. yang di Turki. Mungkin sedikit lagi bisa dijelaskan. Apa yang membuat di sininya tidak berhasil? Apa yang membuat di Turki berhasil? Iya, kalau menurut hadis di Turki itu kelas menengahnya solid mendukung. Solid ya, jadi secara persentase sebagian besar kelas menengah itu mendukung partai AKP. Oke. Di kita kan nggak terfragmentasi. Tetapi yang menarik ada kesamaan. Setelah elit politik AKP dan PKS ketahuan korupsi, kemudian suaranya melorot. AKP juga melorot. Melorot. Jadi justru di sini kan sebetulnya letak tantangan yang sangat-sangat besar dari partai berbasis agama. Kalau agama itu identik atau dekat dengan nilai-nilai moral, kejujuran, integritas, begitu dia ketahuan oknumnya korupsi, ya masyarakat kecewanya double dibanding yang ya partai yang ideologinya misalnya nasionalis gitu ya. Loh, ini bawa-bawa agama kok korup. Nah, itu terjun bebas. Dan itu juga yang terjadi pada PKS kan, Pak. Pasca Lutfi Hasan Ishak ketahuan korupsi yang katanya jadi ya sapi, lalu akronim PKS diganti partai ini sapi gitu, ya terjun bebas. Belum lagi di internal partai ada rivalitas, macam-macam, perbedaan pilihan, ya akhirnya beberapa kali setelah kasus itu kan kelihatan dia trennya nggak bisa naik lagi, nggak bisa ngangkat lagi gitu. Apakah kalau begitu bisa dikatakan bahwa sebenarnya masyarakat kita tertarik bukan pertama-tama pada isu agama yang disodorkan oleh partai politik, melainkan pada nilai agamanya, bahwa soal kejujuran, kebersihan, melawan, berjuang untuk keadilan. Itu yang pertama. Karena tadi kan awalnya kan PK dulu kan Partai Keadilan, lalu PK itu kan sempat tadi bilang 7%, itu kan cukup tinggi 7%, lalu melorot. Iya. Dan setelah ketahuan oknum sebut lah ya begitu pimpinannya korupsi, lalu terjun. Apakah itu berarti bahwa yang dilihat oleh masyarakat sebenarnya bukan pertama-tama soal ideologi agama yang ditawarkan, karena orang Indonesia udah nyaman dengan ideologi Pancasila. Tapi apakah para pemimpin partai itu cukup punya integritas atau tidak? Apakah begitu sebenarnya, Pak Darwin? Rasanya kalau dibingkai atau di framing secara positif demikian ya, Pak ya. Masyarakat kita tertarik pada partai politik yang memang mengusung integritas, keadilan, perjuangan buat rakyat, dan seterusnya. Dan ini bisa dilihat indikatornya, tidak pernah dalam sejarah pemilu di Indonesia ada satu partai yang berbasis identitas agama mendominasi. Tidak pernah. Dulu NU cukup kuat ya, di waktu masih partai, tahun berapa tuh? 55. Saya lupa tahun pemilunya angkanya ya, tetapi pernah satu kali saja. Setelah itu nggak pernah dalam sejarah pemilu di Indonesia partai Islam itu mendominasi. Nah, artinya bahwa Islam sebagai identitas agama merupakan kekuatan politik yang tidak bisa dikesampingkan, betul. Tetapi Islam yang harus diejawantahkan dalam praksis politik yang
berintegritas. Ya. Nah, kalau demikian tafsiran kita dan itu benar tafsirannya, maka kita nggak perlu terlalu khawatir kalau misalnya agama, termasuk Kristen nih Pak. Ini bukan bicara Islamnya ya. Sah-sah saja orang mau mendirikan partai berbasis identitas agama atau kelompok, itu hak yang dijamin demokrasi. Tetapi kita juga nggak usah terlalu khawatir seandainya identitas agama itu dipakai buat jualan politik, bukan untuk rakyat, tapi hanya demi kekuasaan. Itu akan ambruk dengan Tapi DKI kan berhasil. Iya, tapi berapa lama itu berhasil? Bisa saja di awal-awal orang terkesima, terpesona, dan pikir, oh ini benar. Tapi ketika itu tidak benar, masyarakat kita pintar. Misalnya ya, ini kan bentuk siasat rakyat. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Misalnya, silakan Anda mau memperdaya kami ambil uangnya, tapi kami nggak pilih. Setelah itu kelihatan bagaimana para politisi ini cuma menjadikan rakyat sebagai vote gather. Ya ambil uangnya nggak usah pilih. Nah itu banyak yang kecewa. Nah jadi saya melihat rakyat kita juga nggak bodoh-bodoh amat gitu. Bisa saja terpengaruh untuk sementara waktu, tetapi dalam jangka panjang tidak. Sayang kalau terpengaruh dalam jangka waktu pendek itu pas event pemilu Pak. Kan jadi menang. Iya, 5 tahun lagi kan. Iya. Ya. Adakah entah dalam studinya hadis atau siapa, adakah di sebuah negara mana adakah populisme Islam itu udah berhasil dan ternyata mereka itu bisa sebutlah seperti partai nasionalis di Indonesia cukup stabil mempertahankan dominasi politiknya begitulah. Ya, yang dominan AKP ini Pak di AKP di Turki. Kalau di Mesir masih belum ya. Belum ada presidennya yang menunjukkan demikian Pak. Tapi AKP sekarang kan dikatakan menurun juga setelah ketahuan ada elitnya korupsi. Rakyat juga kecewa. Kehilangan kepercayaan. Ya. Jadi kembali kepada yang tadi Pak Darwin katakan, berarti sebenarnya kita nggak perlu takut pada tawaran-tawaran ideologi atau politik identitas tertentu, karena yang dilihat oleh rakyat itu apakah begitu? Ya, yang dilihat rakyat adalah apakah pemimpinnya punya integritas apa tidak gitu, begitu Kak? Iya, kalau dalam jangka panjang kita percaya begitu. Cuma kita tetap perlu waspada terhadap kelompok-kelompok yang menjadikan identitas primordial sebagai jualan politik. Waspadanya apa? Waspadanya kenapa? Karena perilaku politik seperti itu sangat destruktif eksesnya. Ya kayak di Jakarta ketika misalnya identitas agama dijadikan dasar untuk memilih atau tidak memilih, kan kemudian sangat merusak. Karena agama itu kan terkait dengan sesuatu yang tidak rasional, bisa irasional, bisa suprarasional. Nah, ketika ini dijadikan semacam dasar proses politik, maka proses yang harusnya rasional, kita milih orang berdasarkan rekam jejak, kepemimpinan, integritas, bukan emosi, hilang. Yang terpilih yang nggak bagus, misalkan bahaya. Ini merusak 5 tahun Pak, susah lagi membangunnya. Jadi takut atau tidak? Tidak perlu takut, tapi tetap waspada. Tapi yang kedua, kadang-kadang di dalam sebagian umat Kristen ada fobia politik terhadap Islam. Waduh, ini bahaya nih orang Islam. Ini yang tidak sehat. Karena ketika kita takut, pilihan-pilihan kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia tidak rasional lagi. Sama saja sebenarnya pada akhirnya. Sama saja. Ya. Nah, ini yang tidak sehat. Padahal kita tahu di Indonesia ini partainya banyak dan partai-partai nasionalis ini juga punya basis Islam. Di mana orang-orang Islamnya juga tidak selalu setuju dengan kelompok Islam politik yang memakai identitas Islam untuk jualan gitu. Ada yang nggak setuju. Jadi kita nggak sendirian nih. Nah, karena itu kita nggak perlu merasa diri sebagai minoritas yang terancam, khawatir, paling kecil, enggak. Kalau kita misalnya mengidentifikasi pilihan politik kita dengan partai nasionalis yang meraup suara terbesar, lah berarti kita bersama mereka aspirasi politiknya. Kita nggak minoritas gitu. Nah, jadi pada titik ini takut jangan, waspada iya, tapi yang lebih penting bagaimana kita melakukan praktek-praktek sebagai warga negara yang bertanggung jawab, supaya kalau ada yang seperti itu tuh nggak laku kira-kira. Maksudnya perlu waspada. Waspada. Apanya yang perlu diwaspadai, Pak? Menjadikan identitas primordial itu sebagai cara buat kepentingan politik sesaat. Oke. Ya, untuk kekuasaan sesaat. Ini kan tidak baik, karena merusak tadi, Pak. Ya.
Ya, jadi sebenarnya kita mengidentifikasi diri mestinya bukan dalam kelompok-kelompok identitas primordial, tetapi dalam, kan tadi Pak Darwin bilang, kita ketika aneka umat beragama, sebulah begitu ya kalau pakai istilah agama ya, tergabung dalam partai nasionalis yang meraup suara dominan, berarti sebenarnya kita, kalau boleh katanya kan kita nggak boleh pakai istilah mayoritas gitu loh, mayor minor nggak boleh pakai itu. Berarti kita sebenarnya punya perjuangan politik yang sama dengan jumlah besar orang dibanding dengan yang memperjuangkan identitas primordial itu. Betul sekali Pak Al. Ya, dan ini yang mestinya menjadi semacam prinsip politik umat Kristiani ya. Kita tidak berjuang buat identitas kita saja, tapi kita berjuang buat Indonesia. Jadi kenapa kita perlu menjauhkan diri dari partai berbasis agama, termasuk saya nggak terlalu setuju kalau ada partai berbasis Kristen gitu mau berjuang. Lah, negara ini kan bukan hanya buat orang Kristen, negara ini juga kan buat semua. Dan semua itu sudah ada dalam partai-partai yang mengusung Pancasila. Kenapa kita harus eksklusif? Misalnya, ya. Bahwa ada kelompok yang ingin membangun partai politik Kristen, ya silakan saja. Tapi harus dimengerti, ini juga nggak akan laku-laku amat sebetulnya, Pak. Sama seperti tadi tuh ya, dalam kajian hadis terhadap partai PKS atau partai berbasis agama yang di Indonesia ini nggak pernah dominan. Ya bisa sih ada simpatisan tetapnya, tapi ya gitu-gitu aja gitu. Bukan extraordinary raihan suaranya. Apakah, tadi kan Pak Darwin sudah sempat singgung di awal ya, mengenai istilah populisme itu. Apakah populisme agama, entah itu populisme Islamic populism atau kalau ada Christian populism begitu, apakah itu sebenarnya pertama-tama didasarkan pada faktor ketakutan dan atau pemberontakan karena merasa terancam hak-haknya, atau malah hak-haknya dirasakan telah dirampas? Bukan hanya itu faktor satu-satunya. Okay. Begini misalnya ya. Dalam Islam, politik atau siasah itu istilahnya adalah hal yang agamis. Oke. Jadi berbeda dengan tradisi Kristiani yang memisahkan negara dengan agama. Sudah selesai dalam tanda petik perdebatannya. Di dalam Islam, negara dengan agama itu ya kompatibel. Islam itu harus menjadi prinsip dasar dalam hidup berbangsa, bernegara, dan lain-lain. Pada titik ini, upaya untuk mengartikulasikan Islam di dalam gelanggang politik itu akan selalu ada dan tidak akan pernah bisa dimatikan karena basisnya keyakinan. Ya, jadi bukan hanya gara-gara ketakutan, terpojok, dan lain-lain. Bahwa semangat itu kemudian dikemas sedemikian rupa untuk kepentingan politik jangka pendek bisa saja. Umat kita dijalimi, kiai kita dikriminalisasi, bisa saja ya. Benar objektif seperti itu atau tidak, ya kita sendiri yang bisa menilai. Nah, supaya lebih clear ya Pak Darwin ya. Kan tadi kan hadis itu memakai PKS sebagai contoh dari Islamic populism di Indonesia. Perjuangan mengenai nilai-nilai Islam supaya mempengaruhi kehidupan bernegara kan diperjuangkan juga kan kelompok-kelompok Islam yang besar. Betul. Seperti NU atau Muhammadiyah yang justru mereka melebur dalam partai nasionalis atau PKB lah, ada PKB begitu. PKB. Ya. Atau mereka banyak yang bergabung dalam partai nasionalis kayak ke PDI Perjuangan, ke Golkar, Nasdem dan sebagainya, disebut sebagai nasionalisme religius ya. Nasionalisme religius. Oke, ya. Banyak, saya kira mungkin sebagian besar malah umat Islam itu ada di situ. Apakah umat Islam yang berjuang secara politis, ya berjihad secara politik lah di partai-partai nasionalis religius ini atau sebut juga PKB itu disebut juga sebagai Islamic populism atau itu hanya ditujukan pada yang sebelah tadi ini seperti PKS begitu? Ya, secara teoritis hanya pada kelompok itu Pak, karena di dalam anatomi partai-partai nasionalis artikulasi identitas Islam kan tidak jelas, maksudnya tidak vulgar, tidak demonstratif, ya nasionalisme aja. Nah, tetapi saya menangkap juga ada sisi positif dari gerakan populisme berbasis agama. Maksudnya begini, Partai Keadilan Sejahtera, ya,
ini kan sebetulnya nggak beda-beda amat dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Faktanya memang keadilan belum terwujud kan. Jadi kalau ada kelompok yang ingin mewujudkan keadilan berdasarkan identitas agama, baik kan sebetulnya, asal konsisten. Bagi perjuangan itu. Bagi perjuangan keadilan sosial, ya. Oke. Jadi nggak usah takut-takut amat secara politiknya. Nggak usah takut, tapi tahu bagaimanakah kira-kira relasi atau pengaruhnya lah, sebutlah begitu, populisme Islamik menuju 2024 setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat kami masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Laros sebagaimana percakapan dan dengan narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Kita sedang berbincang tentang Islam politik perlukah ditakuti. Ini sudah merupakan segmen terakhir, tapi para sahabat masih boleh tentu menuliskan komentar atau menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar atau yang tersedia. Nanti tentu Pak Pendeta Darwin akan merespon pada waktunya dengan senang hati. Pak Darwin, ini segmen terakhir Pak. Ya. Tadi kan Pak Darwin mengatakan sebenarnya kita nggak perlu takut-takut amat, perlu takut juga dong, tapi nggak usah amat. Ya. Nah tadi kan apa yang perlu kita waspadai, kita takut adalah karena ini hanya dipakai untuk kepentingan politik jangka pendek. Sebenarnya bukan memperjuangkan bukan nilai-nilai agama itu. Tadi kan Pak Darwin bilang kalau yang konsisten pada memperjuangkan keadilan dan sejahtera, Pancasila. Bagus. Ya, untuk seluruh rakyat Indonesia. Begitu perjuangan keadilan hanya bagi kelompokku, itu ketidakadilan bagi yang lain kan sebenarnya. Nah, kembali kepada sebelum lanjut ke menuju 2024, apakah yang betul-betul disebut sebagai populisme atau Islamik ini atau religius lah begitu ya, gerakan masyarakat ini mengorganisir gerakan politik untuk memperjuangkan haknya, memang sebenarnya demi kepentingan politik jangka pendek sebenarnya, karena kalau memperjuangkan keadilan kan sudah banyak partai politik yang memperjuangkan itu. Apakah partai-partai politik yang sudah ada sekarang nggak memperjuangkan itu? Faktanya bahwa belum terwujud. Ya sudah berapa lama juga partai yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan toh belum terwujud juga, bahkan terjadi korupsi gitu di tengah-tengah mereka. Jadi sebenarnya apakah murni? Nah ini ini kan nggak gampang nih Pak. Kalau dalam lautan bisa diselami hati orang, mana ada yang tahu. Tapi begini mungkin ya, saya sih positifnya begini. Dalam mimpi awal bisa saja komitmen awal, visi awal betul-betul buat keadilan, buat kesejahteraan, buat bangsa. Dalam analisa hadis, apakah PKS itu memang dalam rangka memperjuangkan hak-hak
kelompok Islam yang dirampas? Iya, itu yang Atau itu kan dipakai belakangan Pak sebenarnya. Istilah kriminalisasi ulama kan bukan dari awal bukan. Itu kan dalam perjalanan untuk meraih suara lagi sebenarnya. Ya itu populisme Islam itu bukan hanya di PKS ya, tapi gerakan 212, 412 itu juga bagian dari populisme Islam karena menjadikan identitas ini sebagai sarana buat kepentingan politik. Ya, dalam kontestasi pemilu yang lalu, pilgub yang lalu, ya. Tapi apakah partai-partai tertentu yang mendasarkan perjuangannya pada identitas agama berjuang untuk nilai-nilai agama atau hanya kekuasaan? Ini yang kita tidak tahu. Ya, sama kan sebetulnya kita berumah tangga, idealismenya kan bagus, rukun, sejahtera, berkelahis kadang-kadang. Tapi faktanya ya nggak gampang juga nih mewujudkan mimpi rumah tangga. Apalagi soal partai politik yang aspirasinya banyak, kepentingannya banyak, dan seterusnya. Bisa saja lurus, tapi dalam perjalanan mereka beloknya jauh-jauh, itu bisa terjadi. Ya, kalau saya sih melihat populisme itu tidak perlu ditakuti karena bisa saja ada orang-orang yang memang secara tulus ingin mengoperasionalisasi nilai-nilai keagamaan yang baik, yang nggak berlawanan dengan Pancasila. Misalnya Romo Magnis Suseno ya, kalau saya nggak salah Romo Magnis pernah bilang, kalau Islam baik, Islam mapan, Indonesia baik, Indonesia mapan. Jadi semangat ini yang mestinya juga kita hidupi sebagai bagian dari orang Indonesia yang punya tetangga Islam. Kita nggak perlu terlalu takut berlebihan. Takut waspada boleh, tapi nggak usah berlebihan, sehingga meniadakan akal sehat kita dalam hidup sebagai bagian dari warga negara kita. Karena apa? Karena kalau Islamnya oke, umat Islamnya baik, kita juga kok yang baik, yang enak. Nggak perlu melihat dalam kategori ini rival kita ketakutan dan seterusnya. Nah, kalau nanti tidak baik ya silakan menabur sendiri secara politik. Seperti partai-partai yang ada kan. Anda nggak akan laku kok. Kira-kira gitu tuh Pak. Nah, jadi sebenarnya kembali pada pada dasar populisme Islamik atau populisme religius lah begitu ya, supaya kita tidak hanya bicara Islam. Pada dasarnya sebenarnya oke di tataran teoritis. Tapi bahwa di dalam praktek itu kadang-kadang punya ekses yang merusak. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, dan dalam dunia ide kan tidak ada yang salah sebetulnya. Ya, kalau normatif kan nggak apa-apa, boleh dong buat Islam, buat rakyat, umat kita dijalimi, umat kita Nah, apakah di dalam praktek itu terjadi? Ini yang perlu dikritisi. Apa benar misalnya kelompok tertentu diperlakukan diskriminatif atau tidak? Nah, ini yang perlu dikritisi secara praktis, Pak. Ya, artinya sebenarnya kalau Pak Darwin mengambil contoh keluarga, memang kalau keluarga tuh kita mulai keluarga ideal, tapi kan kita bisa menilai seberapa jauh dia memang tetap berjuang mempertahankan idealisme atau sebenarnya cuma omong doang. Begitu 1 tahun menikah dia udah selingkuh di mana-mana begitu kan bisa dilihat. Nah, ada ukurannya kan. Apakah ada ukurannya untuk menilai gerakan sebutlah Islam politik ya atau gerakan agama dalam kaitan dengan politik ini sudah melenceng, karena mestinya gerakan agama itu harus baik gitu loh. Betul. Apakah ada semacam menilai atau pakai nilai yang hasil raportnya begitu gitu? Oh, dia menurun berarti udah dinilai ini udah melenceng gitu loh. Iya. Oh, begitu. Ada indikator output politik yang baik. Kalau dia tidak memerintah, dia oposisi yang konsisten, oposisi yang berpihak pada rakyat dan seterusnya. Misalnya itu salah satunya. Kalau dia berkuasa, dia memakai kekuasaan buat kesejahteraan rakyat. Ada. Termasuk yang sebetulnya paling kelihatan adalah korupsi, lalu komitmen terhadap keragaman. Nah, ini yang harus jelas. Ya, kalau dalam rekam jejak partai ini hal-hal seperti itu tidak ada, ya rakyat dengan gampang kan memberikan penilaian kepada mereka, dihukum atau diapresiasi dalam pemilu selanjutnya. Jadi bisa kita mengatakan kalau raport pemilunya menurun nilainya, artinya rakyat menilai ini udah menyimpang. Iya. Ini tidak lagi sesuai dengan idealisme yang barangkali dikampanyekan pada saat iya, betul sekali Pak. Nggak konsisten juga sebagai oposisi karena nggak misalnya soal keragaman, soal keadilan. Karena kita belum punya contoh partai berbasis identitas yang berkuasa. Belum punya contoh kan? Belum punya contoh kita. Selalu partai nasionalis yang menang begitu. pemilu. Jadi kita lihat dari konsistensi sebagai
oposisi. Dan menurut Pak Darwin cukup konsistenkah memperjuangkan? Iya, itu yang perlu ditanya. Nah, pernah kan pasca reformasi Poros Tengah itu kan dianggap mewakili aspirasi Muslim, disimbolisasi, direpresentasikan oleh Gus Dur. Pernah kan sempat, tapi nggak lama juga. Poros Tengah lebih Amin Rais dulu yang meneriakannya sebenarnya. Iya. Tapi ya secara politik aliran dianggap begitu, tapi tidak lama. Tapi di luar itu nggak pernah kan. Soekarno, ya Soeharto, dan seterusnya. Kalau Gus Dur kan lebih ke nasionalisme daripada. Iya. Cuma pada saat itu momentum politik, ya dia dianggap poros tengah gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi, ya sebenarnya tidak ada yang teramat perlu ditakut-takuti banget. Betulkah itu? Kalau ini kan sekarang ini 2020 masih lama Pak Darwin. Tapi kan riaknya udah mulai kelihatan. Sudah. Nah, bagaimanakah pengaruh sebutlah tadi Islam politik atau dalam bahasanya hadis tadi itu adalah populisme Islamik itu ke 2024? Islam sebagai kekuatan politik akan terus menjadi kekuatan politik dominan di negeri ini. Maka dari itu, upaya menjadikan Islam sebagai sarana buat kepentingan politik nggak pernah bisa lepas atau dihindari. Artinya 2024 bakal ada nggak? Ada. Pasti, hampir pasti. Ya pasti 100% lah. Hampir 100%. Karena itu yang paling mudah, relatif murah untuk kepentingan politik, identitas agama kan. Nah, tetapi kita percaya juga masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang punya wisdom, sehingga tidak gampang manipulasi untuk kepentingan politik yang memakai dasar-dasar agama. Saya sih merasa pasti akan ada lah yang seperti ini. Dan itu kan bisa mulai kelihatan. Coba saja lihat, ada partai nasionalis yang ketika melakukan rapat nasional, di depan ada ustadz terkenal, misalnya. Ya, ini apa namanya? Simbol-simbol ya. Ya, kalau bukan upaya untuk memberikan pesan bahwa partai kami nasionalis, tapi lihat loh, ada tokoh agama yang diberikan ruang cukup depan dalam partai. Ya, jadi rasanya nggak bisa nggak. Dan itu sebabnya partai-partai nasionalis pun selalu punya basis underbow kelompok agama. Ya, semua punya. Karena Islam adalah kekuatan politik yang sangat-sangat penting, kalau tidak dibilang yang paling penting di negeri ini. Nah, cuma Islam apa? Islam sebagai nilai, Islam sebagai simbol, Islam sebagai alat hanya untuk kekuasaan politik singkat, ini juga kan terfragmentasi. Nah, karena itu bersama dengan saudara-saudara kita yang Islam yang tidak suka Islam itu hanya dijadikan jualan politik, nah kita harus bekerja sama, Pak. Dalam rangka memastikan proses politik itu menjadi proses yang gembira, tidak memecah belah, proses yang indah karena akan mensejahterakan semua, dan seterusnya. Ya, kan bahwa kekuatan Islam itu dalam mempengaruhi arah politik, atau Islam sebagai kekuatan politik yang sangat besar dan dominan di Indonesia, oke lah, dan itu kan terjadi sebenarnya, ya. Tetapi kan tidak dalam rangka menegasi yang lain. Ya, menyingkirkan yang lain. Di dalam Partai Nasional, kalau Golkar, PDI Perjuangan, itu kan kekuatan Islam ada di dalam situ. Islam yang tadi memperjuangkan nilai-nilainya. Nah, menjelang 2024, apakah kekuatan Islam politik yang membenturkan dengan yang berbeda seperti yang terjadi di DKI yang lalu itu, apakah potensial terjadi di 2024? Ada, Pak, pasti ada. Nah, ya potensi ada pasti. Nah, kita lihat aja nanti di dalam Pilpres kandidatnya siapa. Nah, ya ini bicara orang ya. Maksudnya ketika Pak Jokowi menang, itu kan menang karena hasil polarisasi. Ini kelompok yang anti ulama, kriminalisasi ulama. Nah, jadi sekarang masih ada orang-orang yang membawa a priori seperti itu kepada pemerintahan sekarang kan. Nah, lawannya Pak Jokowi biasanya adalah kubu yang seperti ini. Nah, siapa yang nanti naik? Kalau misalnya naik yang begitu, isu itu pasti akan dipakai lagi. Oh, kita nggak pengen Indonesia dikuasai rejim yang anti ulama. Nah, itu pasti akan dengan sendirinya keluar. Jadi head to head antara kekuatan yang memakai agama tapi demi kebajikan bersama dengan agama demi kepentingan pendek, itu pasti akan terjadi. Pasti ada, Pak. Oke, bagaimana kita harus meresponnya, dan sebutnya sebagai pesan pastoral dari Pak Darwin untuk para pemirsa YKBG KITV atau closing statement apa
apa pesan pastoral Pak Doni terhadap para sahabat DKB berkaitan dengan isu Islam politik, perlu ditakuti, lalu dalam kaitan dengan 2024. Silakan Pak Darwin. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa Gema Kasih Indonesia, dalam Alkitab dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, semangat ini mestinya harus kita hidupi. Kalau kita mengasihi bangsa ini, kita nggak perlu terlalu takut menjadi bagian dari Indonesia. Kita harus mengasihi bangsa ini dengan cara bekerja sama dengan sebanyak mungkin orang yang ingin Indonesia ini menjadi rumah besar buat semua, bukan rumah untuk satu kelompok saja. Dengan semangat ini, kita pasti gembira menyongsong 2024 nanti. Baik, makasih Pak Darwin atas waktunya untuk memberi pencerahan kepada para sahabat DKB. Dan sahabat DKB, ya ini percakapan yang sangat menarik tadi dengan Pak Darwin. Jangan takut, apalagi terlalu takut. Ya kasih itu melenyapkan ketakutan. Tapi sebaliknya mari perbesar upaya kerjasama dengan seluruh warga bangsa, dan mari lebih sering menyebarluaskan persamaan-persamaan daripada perbedaan-perbedaan demi menjaga terus Indonesia ini menjadi rumah besar bersama bagi seluruh warga Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan kita, dan bila acara ini bagi saudara, silakan bagikan kepada yang lain, silakan like, silakan subscribe, dan bila ada masukan kirimkan ke kami melalui nomor 0812 8188 9191. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.